ada beberapa peserta yang mengatakan apa perlu kita mengikuti coaching klinik. Nah, memang berikan ya penjelasan di coaching klinik tentang tata cara melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Jadi sebenarnya ini adalah penjelasan teknis bagaimana Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Nah, tentu saya mohon maaf Bapak Ibu, ya di room ini hanya menampung hanya 1.000, tapi teman-teman bisa melakukannya, ya bisa mengikuti secara live itu di YouTube ya, dan termasuk nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada informasi yang kelewat ya kurang paham, nanti bisa diputar lagi, bisa dilihat lagi di YouTube. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di surat kita sudah sampaikan bahwa pendaftar di angkatan 8 atau pendaftaran serentak itu ada 211.409. Jadi Bapak Ibu patut berbangga juga ya, dari 211.000 sekarang tinggal 33.000. Kemudian dari 211.409 itu yang memenuhi persyaratan setelah diverifikasi dan validasi itu ada 64.336. Jadi ya cukup banyak yang tidak memenuhi persyaratan secara dokumen, administrasi, dan lain-lain, termasuk IC-nya mungkin tidak lengkap, kemudian berkas-berkasnya tidak lengkap. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu yang ikut di room ini atau ikut di YouTube, ini yang lolos tahap 1 sebanyak 33.599, artinya Bapak Ibu sekalian yang mempunyai peluang untuk ikut seleksi di tahap 2. Nah, di seleksi tahap 2 ini Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan secara teknis ya, realnya seperti apa, kalau ada masalahnya seperti apa, itu penting sekali. Nah, Bapak Ibu mungkin ada juga yang bertanya, ini kok sudah kemarin kan ada rekrutmen serentak di angkatan 8 untuk angkatan 8, 9, dan 10. Loh kok sekarang dibuka lagi pendaftaran angkatan 9 dan 10. Bapak Ibu ya, di angkatan 8, 9, dan 10 yang akan dimulai pendidikan guru penggeraknya di tahun 2023 ini membutuhkan peserta sebanyak 95.000. Ya, 95.000. Yang didetailkan bahwa yang angkatan 8 ini 20.000, angkatan 9 itu 20.000, dan angkatan 10 itu 55.000. Jadi total 95.000. Kita ketahui tadi saya sampaikan bahwa yang lolos di angkatan 8 itu 33.000 sekian. Itu pun masih tahap 1, masih akan diseleksi lagi dan dimungkinkan nanti pasti berkurang. Dan sebenarnya saya berharap nanti yang 33.000 ini lolos semua, supaya nanti kalau lolos semua bisa didistribusikan di angkatan 8, angkatan 9, dan angkatan 10. Saya berdoa lolos semua. Kalau tidak lolos, kita sebenarnya sekarang sudah ancang-ancang untuk rekrutmen angkatan 9 dan 10. Jadi nanti Bapak Ibu walaupun nanti lolos, ada kata-kata didistribusikan sesuai sasaran kabupaten kotanya ya. Jadi tidak bisa, loh saya kok tidak di angkatan 8. Kita sudah mengatakan ini rekrutmen serentak yang didistribusikan di angkatan 8, 9, dan 10 ya. Pasti dengan 33.599 kita kurang untuk 3 angkatan ini. Oleh karena itu kita akan adakan seleksi. Nah, Bapak Ibu, seleksi
tahap 2 ini, yaitu simulasi mengajar dan wawancara, sebenarnya seleksi untuk memastikan rekam jejak Bapak Ibu ya, rekam jejak Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nggak usah belajar, nggak usah ini pun sebenarnya tinggal apa yang sudah dilakukan, ya, apa yang sudah diperbuat, itu tinggal diceritakan. Apa yang sudah dilaksanakan misalnya pada waktu simulasi mengajar, lakukan yang pernah dijalankan. Jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena cuma pada waktu seleksi itu karena di depannya asesor dan merasa dinilai, jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian harus mempersiapkan diri, kemudian menyeting videonya, kameranya, kemudian nanti papan tulisnya itu harus disetting. Tapi Bapak Ibu sekalian perlu persiapkan juga. Kemudian pada waktu wawancara itu ceritakan apa yang pernah diperbuat atau dilakukan. Sebenarnya itu karena pertanyaannya pasti akan kapan itu dilakukan, bersama siapa, ya, hasilnya seperti apa. Kalau tidak nanti tidak sukses, Bapak Ibu sekalian melakukan apa. Sebenarnya hanya sekitar itu saja, karena apa? Ini menceritakan rekam jejak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya kemarin pada waktu membuat esai dengan mengarang atau mencontek, copy paste dengan yang lain, malah justru itu bisa terjebak, karena nanti kalau ditanya lagi, malah justru tidak bisa menjawab. Oleh karena itu harus jujur dari dalam hatinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu ada yang bertanya juga, Pak Kasiman, kenapa untuk berubah saja ikut guru penggerak saya harus diseleksi? Ngapain pakai seleksi? Tinggal diikutkan saja gitu. Nah, Bapak Ibu ya, tidak semua guru itu mempunyai motivasi untuk ikut pendidikan guru penggerak, gitu kan? Nah, kemudian sebenarnya di sini menyeleksi guru-guru yang memang benar-benar ya, benar-benar mau mengikuti pendidikan guru penggerak, mempunyai motivasi tinggi, ingin belajar, bergerak dan menggerakkan tentu saja, ingin menjadi pemimpin pembelajaran, tidak mudah menyerah, ya, mau mengembangkan dirinya. Karena ada Bapak Ibu yang ditawari saja saya tidak minat. Lah, kita tidak mau memaksakan orang yang tidak punya motivasi, tidak punya minat, tetap dipaksakan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, ada juga Bapak Ibu sekalian yang baru mengisi esai saja, baru 5 nomor dari 8 nomor sudah menyerah. Ada juga Bapak Ibu sekalian begitu melihat suruh upload surat keterangan, surat izin, fakta integritas, itu sudah menyerah. Itu. Jadi Bapak Ibu tentu saja kalau yang orang yang cepat menyerah itu ya kita tentu saja mempertanyakan kalau nanti menjadi pemimpin ya. Kalau pemimpinnya menyerah bagaimana yang dipimpin itu. Jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya kita akan mencari Bapak Ibu guru yang memang tangguh ya, nanti bisa mandiri, mau belajar, nanti jangan sampai pada waktu Bapak Ibu sekalian ikut pendidikan guru penggerak, waduh ini tugasnya banyak, ini pembelajarannya terus-menerus, harus menerapkan aksi nyata. Nah, ini konsekuensi karena memang kita lagi belajar Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya saya selalu sampaikan, Bapak Ibu sekalian jangan lupa membaca surat ya, suratnya. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian mencermati surat rekrutmen, kemudian mencermati juga surat kelulusan tahap 1. Karena di situ sebenarnya banyak ya poin-poin, kata-kata kunci yang nanti sebenarnya Bapak Ibu sekalian kadang-kadang hanya mendengar saja bahwa oh besok ada coaching klinik, kemudian besok ada pengumuman. Nah, sebenarnya di situ sudah ada semua poin-poinnya, termasuk isi-isinya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa
pelajari dengan cermat di situ, karena misalnya gini, di situ ada fakta integritas harusnya seperti apa, surat izin harus seperti apa. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, ada yang Bapak Ibu sekalian membuat surat izin itu ditandatangani sendiri, dicap sendiri, dibuat sendiri, itu nanti pasti akan menjadi masalah di kemudian hari, karena Bapak Ibu sekalian kurang mengkomunikasikan dengan pimpinan atau atasan langsung. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di surat itu Bapak Ibu ya sudah ada kisi-kisinya. Misalnya pada waktu simulasi mengajar, ada 4 kompetensi nanti yang akan dinilai. Ya, ada 4 kompetensi dinilai. Apa saja? Coba nanti di Bapak Ibu sekalian cek lagi, dibuka lagi di surat pengumumannya apa saja. Nanti supaya Bapak Ibu sekalian bisa memastikan bahwa oh ini bagian yang akan dinilai. Ada 4 kompetensi. Kemudian di surat itu juga Bapak Ibu ada kisi-kisi atau kisi-kisi untuk wawancara. Ada 8 kompetensi di situ. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu ada juga yang bertanya, saya sebenarnya tidak lulus itu di bagian mana? Nah, itu yang bisa dilakukan adalah refleksi. Saya apakah sudah masuk di 8 kisi-kisi atau 4 kisi-kisi itu atau belum? Itu harus refleksi kepada diri sendiri. Karena Kemendikbud tidak mengeluarkan nilai karena itu adalah bagian yang memang harus kita perbaiki. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya ini yang kelima ya Bapak Ibu, pada waktu melakukan simulasi mengajar, kemudian wawancara, ya Bapak Ibu sekalian tidak diperkenankan ya merekam, membuat video, kemudian menyebarkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak benar. Itu ketentuan itu ada di mana? Ada di fakta integritas Bapak Ibu. Ya, ada di fakta integritas. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian nanti di suatu hari karena Bapak Ibu sekalian merasa bahwa oh saya ingin berbuat baik sehingga saya merekam, saya sampaikan kepada teman-teman ini loh caranya supaya lulus, itu membuat tip and trick, kemudian membuat panduan bagaimana lolos pendidikan guru penggerak sehingga Bapak Ibu sekalian menyebarkannya, itu tidak diperbolehkan dan itu ada di fakta integritas. Konsekuensinya apa nanti kalau Bapak Ibu sekalian menyebarluaskan, maka Bapak Ibu sekalian pasti akan secara langsung akan digugurkan karena sudah menyebarluaskan dan itu sudah disampaikan melanggar Undang-Undang ITE. Jadi itu Bapak Ibu sekalian selamat mengikuti coaching klinik. Ini penting sekali disimak. Nanti mungkin beberapa ada yang bertanya, mungkin bisa disampaikan, tapi tentu saja tidak akan selesai Bapak Ibu karena jumlahnya ada 33.000 gitu ya. Jadi mungkin perwakilan atau kalau Bapak Ibu sekalian kurang jelas lagi, coaching klinik itu sudah dilakukan berapa kali. Kalau ini sudah angkatan yang ke-8, artinya sudah 8 angkatan ada di YouTube berbeda, bisa dibuka kembali Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Ini waktunya harusnya selonjoran, istirahat ya, ngopi ya, enggak apa-apa Bapak Ibu ya, sambil ngopi juga enggak apa-apa, sambil pisang gorengnya juga tidak apa-apa, keletihannya juga enggak apa-apa. Silakan santai saja. Yang penting Bapak Ibu sekalian bisa memahami apa yang akan dijelaskan. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu narasumber ya, kepada juga Bu Elvida, ya teman-teman di Pokja, ya harapannya nanti bisa lancar memahami dan saya harapkan bisa lulus semuanya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan coaching klinik CGP angkatan yang ke-8 ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.